Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM F2020010089. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan struktur kuantitatif dengan aktivitas biologis dari golongan obat analgetika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti dari presentasi ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu analgetika. Nah, dapat kita lihat pada slide di samping di mana analgetika ini adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif. Nah, analgetika ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Dan analgetika ini dia bekerja dengan cara meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Selanjutnya yaitu penggolongan analgetika. Nah, berdasarkan mekanisme pada tingkat molekul analgetika dibagi menjadi dua golongan, yaitu analgetika narkotika yang terdiri dari morfin, meperidin, dan metadon. Kemudian analgetika non-narkotika yang terdiri dari analgetik, antipiretik, dan NSAID. Nah, selanjutnya yaitu pengertian sendiri dari analgetika narkotika, di mana pengertian analgetika narkotika ini adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif dan digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang cukupan atau berat seperti rasa sakit akibat kanker, serangan jantung akut, pasca operasi, dan kolik usus atau ginjal. Kemudian sering juga digunakan untuk pramedikasi anestesi bersama dengan atropin untuk mengurangi atau mengontrol sekresi. Kemudian mekanisme kerja dari analgetika narkotika ini di mana efek analgesiknya itu dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Kemudian rangsangan reseptor ini menimbulkan efek euforia dan perasaan mengantuk. Kemudian selanjutnya terdapat pengertian dari analgetika non-narkotika. Analgetika non-narkotika ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat dan dapat menurunkan suhu badan dan sebagai anti radang. Analgetika ini sering juga disebut dengan antipiretik dan NSAID, bekerja pada perifer dan SSP, kemudian bersifat potensi dengan obat penekan SSP. Adapun mekanisme kerjanya, yang pertama analgesik, dia dapat menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada SSP yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin. Kemudian antipiretik, dapat meningkatkan eliminasi panas dengan cara menimbulkan dilatasi pembuluh darah perifer dan mobilasi air sehingga terjadi keringat. Kemudian anti radang dapat menghambat biosintesis prostaglandin. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas morfin. Adapun rumus strukturnya dapat kita lihat pada slide, di mana esterifikasi dan eterifikasi gugus hidroksil fenol akan menurunkan aktivitas analgesik. Setelah itu, eterifikasi, esterifikasi, oksidasi atau penggantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau nitrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Setelah itu, perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 dapat menurunkan analgesik. Kemudian, perubahan konfigurasi hidroksil pada meningkatkan aktivitas analgesik. Setelah itu, hidrogenasi ikatan rangkap C7 sampai C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau efek yang lebih tinggi. Kemudian, substansi pada cincin aromatik akan mengurangi aktivitas analgesik. Setelah itu, pemecahan jembatan eter C4 sampai C5 dapat menurunkan aktivitas. Kemudian, pembentukan cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu pada slide dapat kita lihat tabel dari hubungan struktur dan aktivitas turunan morfin, di mana aktivitas analgesik dari tiap-tiap obat itu memiliki aktivitas analgesik yang berbeda-beda.
Selanjutnya itu hubungan struktur turunan dari meperidin. Adapun rumus strukturnya dapat kita lihat pada slide. Nah, meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus N tersier, dan cincin aromatik sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgetik. Nah, kemudian terdapat dari turunan dari obat-obatan meperidin tadi seperti meperidin HCl, petadrin HCl, dan dolatin. Adapun rumus strukturnya dapat kita lihat pada slide, di mana aktivitas analgesik di antara morfin dan kodein ini. Kemudian meperidin digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada kasus obstetri dan untuk premedikasi pada anestesi. Kemudian obat-obatan ini sering digunakan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan penderita kecanduan turunan morfin karena mempunyai efek analgetik seperti morfin, tetapi kecenderungan ketagihannya rendah. Selanjutnya yaitu ada turunan metadon. Turunan metadon ini dia bersifat optis, yaitu aktif digunakan dalam bentuk HCl. Beda dengan morfin atau meperidin, dia tidak punya cincin piperidin dan dapat membentuk cincin bil dalam larutan tubuh. Hal ini diakibatkan adanya tarik-menarik antara basa N dengan gugus karboksil. Adapun rumus strukturnya dapat kita lihat pada slide. Kemudian sifat analgesik 2 kali morfin, tapi efek kecanduannya lebih rendah pengobatan candu morfin. Adapun contoh obat dari turunan metadon ini yaitu ada metadon, ada levanon, propoxifen, normetadon, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas turunan metadon. Dapat kita lihat pada slide ini terdapat tabel dari turunan metadon yang terdiri dari golongan obat turunan metadon, di mana terdapat metadon yang mempunyai aktivitas analgesik 2 kali morfin dan 10 kali meperidin. Kemudian terdapat levanon. Levanon ini adalah isomer levametadon. Dia tidak menimbulkan euforia seperti morfin dan dianjurkan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan kecanduan. Kemudian terdapat propoxifen yang aktif sebagai analgesik adalah bentuk isomer alpha plus, bentuk isomer alpha minus, dan beta diastereoisomer, di mana aktivitas analgesiknya rendah. Alpha minus propoxifen mempunyai efek anti batuk yang cukup besar. Aktivitas analgesik alpha plus propoxifen kira-kira sama dengan kodein dengan efek samping lebih rendah, di mana alpha plus propoxifen digunakan untuk menekan efek gejala withdrawal morfin dan sebagai analgesik nyeri gigi. Kemudian berbeda dengan efek analgesik narkotik yang lain, di mana A plus ini yaitu propoxifen tidak mempunyai efek anti diare, anti batuk, dan antipiretik. Selanjutnya yaitu analgetika non-narkotika. Dapat kita lihat pada slide terdapat turunan asam salisilat dan rumus strukturnya, di mana hubungan struktur dan aktivitasnya itu yang pertama senyawa anion salisilat aktif sebagai anti radang. Gugus karboksil penting untuk aktivitas dan letak gugus hidroksil harus berdekatan dengannya. Kemudian turunan halogen dapat meningkatkan aktivitas tetapi toksisitas lebih besar. Adanya gugus amino pada posisi 4 akan menghasilkan aktivitas. Kemudian pemasukan gugus metil pada posisi 3 menyebabkan metabolisme atau hidrolisis gugus asetil menjadi lebih lambat. Setelah itu, adanya gugus aril yang hierofob pada posisi 5 dapat meningkatkan aktivitas. Kemudian turunan 5-pirazolidindion, di mana rumus strukturnya dapat kita lihat pada slide. Hubungan kualitatif struktur aktivitasnya yaitu mengandung gugus ke-enol mudah terionisasi, substitusi atom C4 dengan metil, aktivitas anti radang hilang, tidak berbentuk enol. Kemudian penggantian atom N dengan O, pemasukan metil dan halogen pada benzen ATF tab, penggantian cincin benzen dengan siklo
halopenten atau siklopentan, sama dengan aktif hilang. Setelah itu peningkatan keasaman, aktivitas anti radang kurang dari efek urikosurik. Adapun contoh obatnya seperti fenilbutazon dan oksifenbutaon. Selanjutnya yaitu turunan asam N-arilantranilat. Adapun gambar dari rumus strukturnya terdapat pada slide di mana cincin benzen yang terikat atom N ini memiliki substituen pada posisi 2,3 dan N6 dan akan meningkatkan aktivitas. Setelah itu, jika gugus pada N-aril berada di luar koplanaritas asam antranilat, maka aktivitasnya meningkat. Kemudian, penggantian atom N pada asam antranilat dengan gugus isosterik seperti OS dan CH2 menurunkan aktivitas. Adapun contoh obat dari turunan asam N-arilantranilat ini seperti asam mefenamat, asam flufenamat, asam meklofenamat, glafenin, dan flokafenin. Kemudian yaitu turunan arilasetat, di mana rumus strukturnya dapat kita lihat pada slide. Adapun hubungan struktur aktivitasnya, di mana pemisahan dengan lebih dari satu atom C akan menurunkan aktivitas. Kemudian adanya gugus ametil pada rantai samping asetat dapat meningkatkan aktivitas anti radang. Setelah itu adanya A substitusi menyebabkan senyawa bersifat optis aktif dan terkadang isomer 1 atau isomer S lebih aktif dari isomer lainnya. Kemudian turunan ester dan amida memiliki aktivitas anti radang karena secara in vivo dihidrolisis menjadi bentuk asamnya. Adapun contoh obat dari turunan arilasetat ini seperti ibufenak, ibuprofen, ketoprofen, fenoprofen, diklofenak, flurbiporfen, dan laksoprofen. Kemudian yang terakhir yaitu ada turunan asam heteroarilasetat. Adapun rumus strukturnya dapat kita lihat pada slide di mana hubungan struktur dan aktivitasnya yaitu pada indometasin gugus karboksil penting untuk aktivitas, yaitu penggantian gugus lain aktivitasnya. Kemudian penggantian C sama dengan O atau X dengan CH2 tidak menimbulkan aktivitas. Kemudian gugus para halogen atau R3, CF3, SCH3 sampai menunjukkan bahwa gugus ini aktif. Kemudian penggantian gugus metil atau R2 dengan gugus aril menunjukkan aktivitas. Setelah itu hilangnya atom N heterosiklik di mana efek samping pada SSP dan iritasi lambung turun, tapi metabolit tidak larut, urin kristaluria, dan tidak dipakai lagi. Kemudian penggantian gugus R2 dengan F dan metilsulfinil pada R3, kelarutan dalam urin efek sampingnya terjadi pada lambung. Adapun contoh dari turunan asam heteroarilasetat ini seperti sulindak, fentiazak, asam tiaprofenat, dan asam metiazinat dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja presentasi saya mengenai hubungan struktur kuantitatif dengan aktivitas biologis golongan obat analgetika. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.